Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fafian Azmi. Di sini saya akan mempresentasikan resume jurnal berreputasi internasional yang berjudul Pencucian Uang Melalui Manajemen Strategis pada Transaksi Akuntansi. Adapun literatur yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah jurnal berreputasi internasional yang berjudul Money Laundering Through the Strategic Management of Accounting Transaction yang diterbitkan pada tahun 2018. Jurnal ini saya temukan pada Science Direct. Bagian pertama, abstrak. Para peneliti ingin mengembangkan proksi manajemen transaksi baru (TRM) untuk menemukan bukti empiris manajemen strategi transaksi akuntansi dengan tujuan melakukan kegiatan pencucian uang dalam sampel 355 perusahaan yang dikendalikan oleh mafia Italia. Hasil penelitian kami mengungkapkan bahwa dengan menggunakan analisis klaster, perusahaan yang dikendalikan mafia dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok berbeda menurut perusahaan nyata dan perusahaan cangkang, berdasarkan asumsi khusus pada kekhasan mereka. Yang terpenting, perkiraan agregasi kami memberikan bukti praktik manajemen transaksi yang berbeda dari perusahaan-perusahaan ini yang mungkin terkait dengan aktivitas pencucian uang tertentu. Akhirnya, penyitaan perusahaan yang dikendalikan mafia dan penugasan mereka ke administrasi hukum hanya berdampak signifikan pada manajemen transaksi di dalam perusahaan cangkang yang dikendalikan mafia, sedangkan dampak nol pada manajemen transaksi di dalam perusahaan nyata yang dikendalikan mafia, meragukan kemampuan hukum administrator untuk sepenuhnya mencegah pencucian uang. Studi ini mengusulkan proksi manajemen transaksi baru berdasarkan sifat transaksi pengeluaran yang dapat digunakan oleh otoritas sebagai indikator red flag akuntansi dari aktivitas pencucian uang. Selain itu, penelitian ini dapat mendukung argumen kritis terhadap pandangan ortodoks peran akuntansi anti pencucian uang dan kesesuaian proksi manajemen transaksi tradisional untuk menggambarkan praktik di dalam perusahaan yang sifatnya mirip dengan perusahaan yang dikendalikan mafia. Memang, perusahaan-perusahaan ini mungkin terlibat dalam manajemen transaksi untuk tujuan terlarang dan atau oportunistik. Jika pengawasan eksternal lemah, laporan keuangan mereka tidak relevan untuk diperdagangkan dengan pemangku kepentingan karena keunggulan kompetitif atau posisi pasar yang dominan. Dan mereka mungkin bergantung pada aktor yang berkolusi sebagai lawan dari transaksi pencucian uang. Pada jurnal ini, kita akan menemukan kata kunci sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan-perusahaan yang dikendalikan mafia. Kedua, pencucian uang. Ketiga, perusahaan cangkang. Keempat, manajemen transaksi. Manajemen transaksi didefinisikan sebagai pengawasan aplikasi dan layanan bisnis penting dengan mengaudit setiap transaksi yang mengalir di seluruh infrastruktur aplikasi. Bagian 2. Pendahuluan. Literatur ini bermaksud untuk menentukan apakah manajemen strategis transaksi akuntansi yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pencucian uang di dalam perusahaan dalam konteks tertentu meninggalkan beberapa jejak yang dapat dideteksi dalam informasi akuntansi keuangan yang dapat bertindak sebagai red flag dari praktik terlarang. Dalam hal ini, Neo, Ifrat, Rahman, dan Martinez berpendapat bahwa penggunaan strategis transaksi akuntansi yang secara bersamaan mendukung realisasi kegiatan bisnis kriminal dan mengkonsolidasikan jaringan kriminal di antara pegawai negeri, pengusaha, dan politisi. Lebih khusus lagi, kami memeriksa manajemen transaksi dalam sampel 355 perusahaan yang didefinisikan sebagai perusahaan yang dikendalikan mafia, mengingat bahwa mereka dikendalikan langsung maupun tidak langsung oleh klan mafia yang berafiliasi dengan organisasi mafia Italia. Dengan tujuan untuk membedakan perusahaan nyata yang dikendalikan mafia
yang terlibat dalam aktivitas bisnis nyata serta berfungsi sebagai kedok untuk transaksi kriminal dari perusahaan cangkang yang dikendalikan mafia yang hanya bertindak sebagai kendaraan untuk pencucian uang tanpa memiliki aset atau operasi yang signifikan. Peneliti melakukan analisis klaster pada sampel perusahaan yang dikendalikan mafia prapenyitaan dengan menggunakan variabel pengelompokan yang dapat dengan jelas mengidentifikasi dua kelompok berdasarkan asumsi tertentu. Akhirnya, penyitaan perusahaan yang dikendalikan mafia dan intervensi yang diakibatkan oleh administrator hukum hanya berdampak signifikan pada praktik manajemen transaksi perusahaan cangkang yang dikendalikan mafia, sedangkan perubahan yang tidak signifikan pada proksi manajemen transaksi untuk perusahaan nyata yang dikendalikan mafia menimbulkan keraguan pada kemampuan administrator hukum untuk sepenuhnya mencegah pencucian uang. Oleh karena itu, sepengetahuan para peneliti, literatur peneliti adalah yang pertama yang memberikan bukti empiris tentang manajemen strategis transaksi akuntansi sebagai sarana untuk melakukan aktivitas pencucian uang tertentu di dalam perusahaan yang dikendalikan mafia. Dan yang paling penting, hasil makalah ini dapat diterapkan pada setiap organisasi kriminal yang terlibat dalam pencucian uang dengan mengelola transaksi akuntansi secara strategis. Konteks perusahaan yang dikendalikan mafia. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan yang dikendalikan mafia berbeda dari perusahaan yang dikendalikan non-mafia yang sah dalam tiga aspek dasar. Pemilik terkait langsung atau tidak langsung dengan organisasi mafia, pendanaan terutama dapat timbul dari kegiatan ilegal, metode kriminal sering digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis. Oleh karena itu, kegiatan legal dan ilegal saling terkait erat dalam perusahaan yang dikendalikan mafia. Karena yang pertama sebagian besar berfungsi untuk mencuci hasil yang berasal dari yang terakhir. Terakhir, berdasarkan beberapa teori institusional, regulator cenderung melonggarkan pengawasan mereka terhadap perusahaan yang mendapatkan legitimasi organisasi yang bertanggung jawab secara etis dan sosial, dengan secara eksplisit memenuhi harapan sosial dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bahkan jika mereka melakukannya hanya secara simbolis. Kerangka teoritis, penelitian terkait dan pengembangan hipotesis. Manajemen transaksi dalam penelitian sebelumnya. Dalam makalah ini, peneliti terutama berfokus pada proksi manajemen transaksi yang peneliti perkirakan akan menunjukkan perbedaan yang signifikan untuk perusahaan yang dikendalikan mafia sebagai bukti praktik penipuan dan oportunistik. Studi sebelumnya mendefinisikan manajemen transaksi dalam konteks manipulasi aktivitas nyata sebagai tindakan yang mengubah waktu atau penataan transaksi operasi, investasi dan/atau pembiayaan tanpa justifikasi ekonomi yang sehat untuk mempengaruhi output dari sistem akuntansi. Secara khusus, penelitian sebelumnya mendokumentasikan bahwa manajer perusahaan terbuka memberi diskon harga atau persyaratan kredit yang lebih lunak untuk meningkatkan penjualan sementara. Hipotesis tentang manajemen transaksi. Setelah para peneliti melakukan kajian literatur dan observasi secara langsung, para peneliti menarik hipotesis sebagai berikut. 1. Perusahaan nyata yang dikendalikan mafia sebelum penyitaan menunjukkan biaya material yang sangat tinggi. 2. Perusahaan real yang dikendalikan oleh mafia sebelum penyitaan tidak menunjukkan biaya personalia yang tidak normal dibandingkan dengan perusahaan yang tidak dikendalikan oleh mafia. 3. Perusahaan real yang dikendalikan oleh mafia sebelum penyitaan tidak menunjukkan biaya layanan yang tidak normal dibandingkan dengan perusahaan yang tidak dikendalikan oleh mafia. Keempat, perusahaan penyata yang dikendalikan mafia sebelum penyitaan tidak menunjukkan CFO abnormal relatif terhadap perusahaan yang dikendalikan non-mafia. 5. Perusahaan-perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh mafia sebelum penyitaan menunjukkan biaya material dan personel yang sangat rendah. 6. Perusahaan-perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh mafia pada penyitaan menunjukkan biaya layanan yang sangat tinggi. 7. Perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh mafia sebelum penyitaan tidak menunjukkan CFO yang tidak normal dibandingkan dengan perusahaan yang tidak dikendalikan oleh mafia. Kedelapan,
perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh mafia sebelum penyitaan memiliki dampak signifikan pada praktik manajemen transaksi mereka. Metodologi. Model estimasi proksi dari manajemen transaksi. Untuk menghitung proksi manajemen transaksi, peneliti pertama-tama memperkirakan secara cross-seksional untuk setiap tahun industri, biaya bahan normal termasuk bahan baku dan barang dagangan, biaya personel normal, dan biaya layanan normal, mulai dari model yang diadopsi oleh penelitian sebelumnya. Untuk biaya produksi normal, berikut merupakan persamaan dari model estimasi proksi dari manajemen transaksi, lengkap dengan keterangan dari setiap variabelnya. Lalu, metode selanjutnya adalah variabel bebas dan perbedaan model regresi perbedaan. Untuk variabel X atau variabel independen atau variabel bebasnya adalah perusahaan-perusahaan yang dikontrol oleh mafia. Lalu, untuk variabel Y atau variabel dependen atau variabel terikat adalah laporan keuangan perusahaan pada variabel X dan data turunannya berupa rasio-rasio keuangannya. Setelah menentukan variabel independen dan variabel dependen, maka kita dapat merumuskan persamaan regresinya sebagai berikut. Pemilihan data dan sampel. Sampel terdiri dari 355 perusahaan yang disita dari mafia Italia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54 perusahaan yang disita secara definitif diperoleh dari Badan Nasional Pengelola dan Penugasan Harta, Benda Sitaan, dan Sitaan (ANBSC). Sedangkan 301 perusahaan yang disita pada tingkat pertama ditemukan di AIDA database sebesar 201 dan di koran online 100. Untuk 355 peneliti mengekstrak dari laporan keuangan AIDA yang tersedia untuk tahun-tahun sebelum tahun penyitaan dan tahun-tahun setelah tahun penyitaan dalam periode 2007 sampai dengan 2016. Berikut merupakan persebaran industri perusahaan yang dikontrol oleh mafia dan perusahaan yang tidak terdaftar oleh AIDA untuk periode 2007 sampai dengan 2016. Hasil dan pembahasan. Statistik deskriptif dan analisis univariat. Tabel 4 menunjukkan statistik deskriptif untuk variabel yang termasuk dalam estimasi regresi peneliti dengan membandingkan tahun-tahun dan perusahaan-perusahaan nyata yang dikendalikan oleh mafia pada penyitaan dengan tahun-tahun N dan dengan tahun-tahun perusahaan-perusahaan nyata yang dikendalikan oleh mafia pasca penyitaan. Semua variabel kontinu distandarisasi berdasarkan tahun industri serta diwinsorisasi pada 1% teratas dan terbawah dari distribusinya untuk menghindari pengaruh outlier. Beralih ke variabel kontrol, perlu dicatat bahwa perusahaan-perusahaan nyata yang dikendalikan oleh mafia prapenyitaan secara signifikan dan kurung P kurang dari 0,01 kurang menguntungkan dari aspek ROA dibandingkan N dan profitabilitas turun lebih lanjut setelah penyitaan. Secara khusus, investasi sumber daya keuangan yang berlebihan yang berasal dari kegiatan ilegal, manajemen yang buruk, dan manajemen laba yang menurunkan pendapatan untuk penghindaran pajak dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan nyata yang dikendalikan oleh mafia prapenyitaan menjadi kurang menguntungkan. Dalam hal ini, tarif pajak efektif yang lebih rendah secara signifikan dalam kurung P kurang dari 0,01 untuk perusahaan-perusahaan nyata yang dikendalikan oleh mafia
menegaskan kecenderungan mereka untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Di sisi lain, setelah penyitaan, profitabilitas perusahaan-perusahaan nyata yang dikendalikan oleh mafia dapat meningkat. Berikut merupakan tabel perhitungan statistik deskriptif dan perbandingan variabel antara perusahaan nyata yang dikendalikan oleh mafia dengan perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh mafia. Hasil regresi dan pembahasan. Untuk menguji hipotesis peneliti, peneliti memperkirakan model peneliti dalam persamaan 5 melalui regresi linear dengan kesalahan standar yang dikoreksi panel untuk mempertimbangkan heteroskedastisitas dan korelasi kontemporer di seluruh panel. Tabel 6 menyajikan hasil estimasi peneliti. Singkatnya, hasil peneliti memberikan bukti aktivitas manajemen transaksi dalam sebelum penyitaan, namun mereka meragukan keefektifan administrasi hukum dalam mengembalikan legalitas dalam perusahaan-perusahaan nyata yang dikendalikan oleh mafia setelah penyitaan. Dalam hal ini, hukum administrator mungkin gagal untuk sepenuhnya mencegah praktik pencucian uang dalam perusahaan-perusahaan nyata yang dikendalikan oleh mafia, dan bertahannya biaya material yang sangat tinggi pada periode pasca penyitaan dapat dikaitkan dengan strategi pemilik mafiosi yang digulingkan, yang bertujuan untuk menguras sumber daya perusahaan-perusahaan nyata yang dikendalikan oleh mafia dan memulihkannya sebagian. Berikut merupakan tabel hasil dari regresi multiple dari proksi transaksi manajemen. Kesimpulan. Dalam penelitian ini, kami berhipotesis bahwa pola manajemen transaksi tertentu dapat memberikan bukti praktik pencucian uang dalam 355 perusahaan yang dikendalikan oleh mafia Italia. Hasil peneliti mengungkapkan bahwa dengan menggunakan analisis cluster, dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok berbeda yang mungkin sesuai dengan perusahaan-perusahaan nyata yang dikendalikan oleh mafia dan perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh mafia, berdasarkan asumsi khusus tentang kekhasan perusahaan cangkang dibandingkan dengan perusahaan sebenarnya. Selain itu, estimasi regresi peneliti menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan nyata yang dikendalikan oleh mafia penyitaan lebih terlibat manajemen transaksi dengan menunjukkan biaya bahan baku atau barang dagangan dengan biaya personal yang sangat tinggi dan biaya layanan yang rendah secara tidak normal dengan efek kumulatif nol pada arus kas yang dilaporkan dari operasi CFO relatif terhadap penjualannya. Sebaliknya, perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh mafia penyitaan menunjukkan biaya material atau merchandise dan biaya personal yang sangat rendah, dan biaya layanan yang sangat tinggi dengan efek kumulatif negatif pada CFO relatif terhadap penjualan. Selain itu, penyitaan dan intervensi administrator hukum tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap proksi manajemen transaksi dalam perusahaan-perusahaan nyata yang dikendalikan oleh mafia dengan meragukan kemampuan administrator hukum untuk sepenuhnya mencegah praktik pencucian uang. Di sisi lain, biaya material atau barang dagangan dan biaya personel yang tidak normal meningkat secara signifikan dalam perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh mafia pasca penyitaan, mungkin karena gangguan transaksi bisnis fiktif yang terkait dengan pencucian uang. Lebih penting lagi, kami memberikan penjelasan yang masuk akal tentang praktik pencucian uang spesifik yang dapat dibuktikan dengan pola manajemen transaksi ini, baik dalam perusahaan-perusahaan nyata yang dikendalikan oleh mafia maupun perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh mafia. Selain itu, penelitian kami menunjukkan bahwa peran anti korupsi akuntansi secara signifikan melemah, mendukung peran memfasilitasi. Ketika pengawasan eksternal dari regulator lemah,
relevansinya dalam menentukan persyaratan perdagangan dengan pemangku kepentingan relatif rendah, dan keterlibatan entitas yang berkolusi memungkinkan arus moneter melalui transaksi perdagangan yang tidak normal. Oleh karena itu, fungsi akuntansi dan cara penggunaannya sangat bergantung pada konteks sosioekonomi dan kelembagaan. Hal ini terutama berlaku untuk yang metode kriminal dan jaringannya kuatnya di dalam wilayah yang dikuasai, meningkatkan kelonggaran mereka untuk secara strategis menggunakan transaksi akuntansi untuk tujuan terlarang mereka. Dalam hal ini, hasil penelitian kami menawarkan argumen untuk menantang pandangan ortodoks yang menyatakan bahwa akuntansi hanya perlu berbuat lebih banyak daripada berbuat berbeda dalam perang global melawan korupsi atau pencucian uang. Secara khusus, menurut pandangan ini, solusi yang dapat ditawarkan oleh akuntansi untuk mengatasi korupsi dan pencucian uang dapat muncul dari perbaikan prosedur dan peraturan akuntansi, peningkatan kekuasaan, sumber daya dan metode lembaga audit tertinggi, privatisasi layanan pemerintah, mendorong persaingan pasar dan efisiensi, dan keterlibatan yang lebih besar dari anggota masyarakat sipil melalui lebih banyak informasi tentang kegiatan pemerintah dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip legalitas dan manajemen yang baik. Singkatnya, lebih banyak transparansi dalam menghasilkan dan mengalirkan sumber daya dalam jaringan bisnis yang dicapai melalui persyaratan pelaporan wajib khusus dan pemeriksaan independen mereka dapat berkontribusi pada pencegahan penyusupan kriminal yang bertanggung jawab atas pencucian uang melalui perusahaan cangkang dan transaksi akuntansi fiktif. Selain itu, kehadiran organisasi masyarakat sipil yang kuat dan fungsional misalnya lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja, media yang bebas, dan mekanisme pendukung lainnya sebaiknya didukung dan dilindungi oleh lembaga publik untuk dapat berkontribusi untuk memantau praktik bisnis dan melindungi pemangku kepentingan yang menjadi korban kejahatan. Dalam hal ini, contoh yang relevan tentu saja adalah organisasi sipil anti-mafia Adio Pizzo di Sisilia yang menentang pembayaran uang pelindungan Pizzo yang dipaksa oleh organisasi mafia kepada pengusaha lokal melalui pemerasan. Di antara inisiatif lain yang bertujuan untuk menciptakan jaringan bisnis anti-mafia, Adio Pizzo telah membuat proses untuk mengesahkan dan mengungkapkan informasi tentang pengusaha yang menolak membayar pizza dan berkolaborasi dengan mafia. Terakhir, penguatan pandangan radikal tersebut dan keefektifannya mungkin memerlukan penerapan sistem pelatihan untuk akuntan dan auditor yang mengakui pentingnya pemikiran kritis dan refleksif tentang peran akuntansi yang berbeda untuk kepentingan publik dan informasi aktual, kebutuhan korban kejahatan. Akhirnya, sebagai kontribusi lebih lanjut, penelitian kami dapat menimbulkan argumen kritis terhadap proksi manajemen transaksi tradisional yang digunakan dalam penelitian sebelumnya dan cara interpretasinya yang mungkin tidak cocok untuk menjelaskan perilaku perusahaan yang tidak terdaftar, terutama jika terlibat dalam kegiatan terlarang tertentu. Demikian pemaparan saya terhadap resume jurnal di atas. Apabila terdapat salah kata, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.